Terkenal sebagai sosok yang sangat hangat, ramah, dan mudah berkomunikasi, membuat Pak Ganjar Pranowo dikagumi oleh banyak kalangan masyarakat. Tak terkecuali oleh kita-kita nih Besti, para generasi Z atau yang sering dikenal dengan istilah Gen Z. Besti tahu nggak nih, kalau pada Pilpres 2024 mendatang, suara Gen Z sangat menentukan siapa pemimpin Indonesia selanjutnya. Jika kita mengacu pada hasil survei yang dilakukan oleh Lembaga Indikator Politik Indonesia pada bulan Juli kemarin, menunjukkan bahwa Pak Ganjar Pranowo menjadi bakal calon presiden yang paling banyak dipilih oleh generasi Z, jika dibandingkan dengan baca pres yang lain. Pak Ganjar bahkan membidik suara Gen Z untuk memenangkan Pilpres tahun depan. Pastinya dibutuhkan pendekatan ataupun strategi-strategi khusus yang dilakukan oleh Pak Ganjar untuk meraup suara dari Gen Z. Dan salah satu strategi yang digunakan untuk menggait suara Gen Z adalah dengan menggunakan nano strategi. Halo Besti, balik lagi dengan aku Tia Fitria di kanal 2045 TV Jogja. Jangan kemana-mana karena setelah ini kita akan bahas bagaimana sih kedekatan Pak Ganjar Pranowo dengan para generasi Z atau Gen Z ini. Maksud dari nano strategi yang akan dilakukan oleh Pak Ganjar adalah dengan menggunakan lingkup terkecil di masyarakat, yaitu melalui sebuah komunitas. Dan perlu kalian tahu nih Besti, komunitas yang dimaksud oleh Pak Ganjar tidak selalu komunitas tentang politik, tapi juga berbagai komunitas lain yang ada di masyarakat. Contohnya, komunitas membaca, komunitas bersepeda, komunitas gaming, komunitas seni, dan masih banyak komunitas-komunitas Gen Z yang ada di masyarakat. So, Pak Ganjar benar-benar akan merangkul seluruh komunitas yang ada di masyarakat. Dengan melihat gaya komunikasi Pak Ganjar selama ini yang mudah diterima oleh masyarakat, rasanya tidak mustahil bagi Pak Ganjar untuk dapat mengambil hati dari para generasi Z ini. Bukan begitu kan Besti? Menurut Pak Ganjar, jika kampanye dilakukan dengan berbasis komunitas, maka akan semakin mudah untuk menemukan sebuah solusi dari berbagai permasalahan yang sedang dihadapi oleh para Gen Z ini. Pak Ganjar juga memastikan jika kehadirannya di dalam sebuah komunitas adalah sebagai sebuah solusi. Selain itu nih Besti, Pak Ganjar juga sangat mengerti bagaimana karakteristik Gen Z, di mana salah satu ciri karakter Gen Z adalah mereka sangat-sangat spesifik. Sempat dijelaskan oleh Pak Ganjar jika ada suatu komunitas yang tidak mau diganggu oleh politik yang penuh intrik, karena yang mereka butuhkan hanyalah sebuah solusi dari beragam permasalahan yang sedang dihadapi. Besti udah tahu dong pastinya, selain sebagai pemimpin yang berjiwa muda, Pak Ganjar Pranowo juga menjadi salah satu pemimpin yang sangat dekat dengan media sosial. Contohnya seperti Instagram, Facebook, TikTok, ataupun X, di mana hal itu menjadi modal yang sangat besar bagi Pak Ganjar untuk dapat menjalin komunikasi dengan Gen Z, tapi Pak Ganjar juga mengingatkan kita nih Besti, kalau dalam penggunaan media sosial di kalangan anak-anak muda atau Gen Z ini sangat diperlukan pendampingan dalam proses penyaluran bakat dan keterampilan. Sehingga para Gen Z ini nantinya dapat benar-benar mengoptimalkan penggunaan media sosial secara efektif. Tak lupa, Pak Ganjar juga mengingatkan para generasi Z untuk merawat dan melestarikan serta mengembangkan budaya bangsa. Menjadi pemimpin yang memanfaatkan media sosial untuk menjalin komunikasi dengan masyarakat, Pak Ganjar kemudian mendorong para Gen Z untuk dapat mengoptimalkan penggunaan media sosial secara tepat, benar, dan dengan sebaik-baiknya.
Hal itu disampaikan secara langsung oleh Pak Ganjar Pranowo setelah menjadi keynote speaker dalam Sarasehan Kebangsaan bertajuk Budaya Jadi Akar dan Jati Diri Bangsa Besar, Percepatan Indonesia Maju dalam Keberagaman Budaya Bangsa yang diselenggarakan di Kota Bogor pada Juni 2023 lalu. Pak Ganjar menegaskan bahwasanya masih banyak Gen Z yang peduli dengan budaya bangsa, di mana mereka memadukan kebudayaan Indonesia dengan kesenian modern. Menurut Pak Ganjar, hal ini menjadi langkah yang sangat baik bagi Gen Z untuk dapat melestarikan budaya bangsa. Pak Ganjar juga menekankan, para Gen Z ini sangat perlu untuk didorong sehingga mereka dapat memiliki aksesibilitas. Dengan begitu, para Gen Z memiliki akses untuk dapat melestarikan kebudayaan Indonesia. So, buat kalian para Gen Z, gimana nih? Sudah tahu kan siapa yang akan dipilih nanti?